Perkenalkan, nama saya Aunida Faradila Besyura dengan NIM E3224025. Di sini saya akan menjelaskan bagian skenario, di mana skenario ini menunjukkan dua gedung, yaitu gedung A dan gedung B, yang dimana masing-masing gedung memakai protokol OSPF untuk routing internal dan dihubungkan antar gedung melalui BGP. Pada setiap gedung terbagi menjadi dua area, yaitu dengan pembagian dua suite yang berbeda, dengan mengatur VLAN sebagai beberapa area yang berbeda. Contoh pada skenario ini ada beberapa kesalahan, jadi saya akan menjelaskan dengan perumpamaan. Jadi suite A itu dibuat menjadi VLAN 10, yang berarti lantai 1 adalah area VLAN 10. Sedangkan lantai 2 terbagi menjadi area VLAN 20 dan 30. Jadi di lantai 2 ada dua area VLAN yang berbeda. Baik, segitu saja penjelasan tentang skenario. Perkenalkan, nama saya Sakif Umron dengan NIM E322400020. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol routing RIP. Apa yang dimaksud dengan protokol routing RIP? Yaitu Routing Information Protocol, merupakan protokol routing dinamis yang digunakan untuk membuat router saling bertukar informasi jaringan. Protokol RIP ini menggunakan opcount sebagai metrik, sehingga jalur terbaik adalah jalur dengan jumlah router yang paling sedikit, cocok untuk jaringan-jaringan kecil dan sederhana. Dan router RIP ini mengirimkan update setiap 30 detik untuk memberi tahu router lain jaringan apa saja yang router RIP ini ketahui. Berikut ada penjelasan konfigurasi dasar pada protokol router RIP, yaitu router RIP. Kita enter terus version 2 dan network alamat IP. Baik, selanjutnya saya akan mencoba melihat isi dari IP yang ada di router gedung kantor A, lantai 2. Ketika sudah tahu isi IP pada router kantor A, ini apa sih? Jadi apa? Nah, ini dia isi dari IP pada router kantor A pada lantai 2. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengirim pesan pada kantor A lantai 2 ke lantai 1. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita coba lagi. Nah, berhasil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Abidillah, NIM E322400347 dari golongan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IGRP. Yang dimana IGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
adalah protokol routing dinamis yang lebih cepat, efisien, dan stabil dibanding RIP. eIGRP menggunakan algoritma dual untuk menentukan jalur terbaik dan menggunakan metrik yang lebih lengkap seperti bandwidth dan delay. Protokol ini juga hanya mengirim update ketika ada perubahan, sehingga lebih hemat bandwidth. Untuk konfigurasi dasar eIGRP kurang lebihnya seperti ini. Lalu saya akan mencoba pengujiannya. Pertama, saya akan show IP route. Show IP route di router 0 lantai 1 gedung A. Nah, di sini sudah jelas kalau konfigurasi eIGRP itu menunjukkan tanda D, sedangkan RIP itu menunjukkan huruf R. Nah, jadi untuk konfigurasinya ini sudah berbeda. Lalu saya akan mencoba untuk ngecek IP antara router A gedung A lantai 1 dan ke gedung B router A lantai 1, apakah sudah terhubung atau tidak. Nah, untuk cara mengujinya itu saya seperti ini. Nah, di sini itu untuk IP yang router A lantai 1 gedung A ini adalah 10.10.2, sedangkan yang router B gedung B lantai 1 ini adalah 20.20. Nah, dan di mana itu sudah jelas kalau antara gedung A dan gedung B ini sudah saling terhubung. Lalu saya akan menguji untuk ngeping atau konektivitas antar network. Pertama di sini saya mencoba untuk kantor A lantai 1 ke kantor A lantai 2. Nah, di sini successful. Dan antar kantor A dan kantor B. Lantai 1 ke lantai 2 kantor B. Nah, di sini sudah sukses dan di mana itu berarti sudah saling connect atau saling terhubung. Mungkin penjelasan dari saya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Ferianto dengan NIM E322401440 dan di samping saya. Dan perkenalkan, nama saya adalah Rafiq Yorhak dari NIM saya adalah E322400342. Nah, kami akan menjelaskan mengenai routing OSPF dan BGP. Yang pertama di sini teman saya akan menjelaskan mengenai routing OSPF. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja protokol OSPF dan pengujian apa saja yang perlu dilakukan untuk memastikan konfigurasi OSPF berjalan dengan benar. Penjelasan singkat tentang OSPF yaitu adalah OSPF ini
atau open source path first adalah protokol routing dinamis berbasis link state yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terbaik. OSPF ini lebih stabil dan struktur karena menggunakan konsep area di mana area 0 ini adalah backbone. Metrik OSPF adalah cost yang dihitung berdasarkan bandwidth. Nah, di sini untuk konfigurasi OSPF dasar itu contohnya seperti menentukan proses ID dan area. Contohnya seperti ini. Saya akan melihatnya di router. Saya akan langsung saja untuk show. Nah, di sini saya sudah konfigurasi. Yang di bawah itu ada IP 192.168.10.0 untuk yang lantai 1. Nah, di sini untuk router 2 yaitu ada router untuk lantai 2 yaitu ada 192.168.20.0. Jadi kesimpulannya yaitu adalah untuk lantai 1 dan lantai 2 ini memiliki IP yang berbeda. Nah, di sini saya akan cek Neighbor OSPF-nya. Nah, di Neighbor itu sudah ada address-nya yaitu 10.10.10.2 yang menggunakan serial 3.3/0 dan Neighbor ID-nya yaitu ada 2.2.2.2. Dan sekarang untuk melihat database OSPF-nya. Nah, di situ sudah ada link ID-nya ke seluruh IP ke seluruh router dan juga tetangga tersebut. Nah, di sini saya akan menguji konektivitas ping. Jadi misal ke PC12 ke PC20. Nah, di sini berhasil dan juga saya akan ke lantai 1. Menguji ke lantai 1 di kantor B. PC2 ke PC16. Ya, di sini sudah sukses. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yaitu tentang protokol BGP atau kepanjangan dari Border Gateway Protocol, yang dimana protokol routing antar AS atau kepanjangan dari Autonomous System yang digunakan di internet. BGP menggunakan pendekatan path vector, yang berarti router mengirimkan daftar jalur AS yang harus dilewati. BGP dikenal sangat stabil dan digunakan untuk routing skala besar. Dan untuk konfigurasi dasarnya itu kurang lebih seperti ini, yaitu ada router BGP 65001 yang itu adalah sebuah konfigurasi untuk memulai memberikan protokol BGP. Terus selanjutnya ada Neighbor 11 yaitu kita mengambil Neighbor ID atau kita mengambil anggapannya dari gedung A ke gedung B, kita ngambil ID-nya gedung B, yang dimana kita ambil Neighbor ID-nya lalu kita remote AS 65002, yang berarti karena router yang pertama kita konfigurasikan ini 65001, maka router tetangga itu dijadikan 65002 dengan networknya 192 atau menyesuaikan dengan router yang ada pada gedung sebelah. Nah, untuk pengujiannya yang pertama yaitu adalah cek tetangga BGP yaitu dengan show IP BGP summary. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian yaitu di router 0 yang dimana dia terhubung dengan gedung B. Nah, di sini
ketika saya melakukan show IP BGP summary, di sini sudah jelas menunjukkan bahwa di Nightboard itu ada 20 20 22, yang berarti di sini sudah menunjukkan bahwa router dari gedung A dengan router dari gedung B itu berhasil terhubung dengan IP Nightboardnya 20 20 20.2. Selanjutnya saya akan melakukan cek tabel BGP pada router yang ada di gedung A. Nah, di sini sudah menjelaskan bahwa ada beberapa IP yang terhubung ke gedung A, yang dimana IP-IP ini diambil dari beberapa diambil dari gedung B. Ya, seperti contohnya ini ada IP 30 30 30, ada IP 192.168.20.0, yang dimana di sini next hopnya atau Nightboard ID-nya itu diambil dari gedung sebelah, yang berarti menunjukkan bahwa IP tersebut ada di router yang berbeda atau area yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah melakukan show IP route. Nah, berbeda dari sebelumnya, untuk kali ini IP yang ditampilkan pada IP route itu adalah huruf B, yang dimana huruf B merupakan sebuah IP yang berhasil ditambahkan protokol BGP. Nah, sebagai contoh di sini ada 192.168.20.16 itu sudah terhubung protokol BGP. Selanjutnya kita akan mengunci ping antar gedung, yang dimana tadi sudah dilakukan oleh teman saya, misalkan dari PC 1 ke PC 20 itu berhasil successful. Nah, berarti dari lantai 1 gedung A ke lantai 2 gedung B itu berhasil melakukan ping dengan aman. Kurang lebihnya begitu untuk bagian routing OSPF dan BGP.